Gadis dingin tuan muda. Bab 044. Ai keadaan lo, mereka tidak melanjutkan perkataan melihat keadaan Algaskar yang kacau, bahkan tangannya sudah penuh darah. Gue bilang pergi ya pergi, gertak Algaskar, dia berniat memukul teman-temannya tapi sebuah suara menghentikan pergerakannya. Ai, suara seorang gadis berhasil menghentikan pergerakan Algaskar, melihat Algaskar. Diam Rahmi langsung menghampiri. Al apa yang terjadi? Lo kenapa? Tanya Rahmi cemas melihat keadaan Algaskar. Algaskar menarik tangannya yang siap dia layangkan ke wajah teman-temannya saat mendengar seseorang memanggilnya. Dia menoleh ke arah Rahmi yang berdiri di sampingnya, tanpa berucap Algaskar menarik Rahmi ke dalam pelukannya, memeluk dengan erat seolah ingin meremukkan. Tiba-tiba amarah Algaskar hilang entah kemana setelah kedatangan Rahmi. Rahmi sendiri hanya diam saja di peluk walaupun sedikit sesak tapi dia tahan, dia tahu. Algaskar sedang tidak baik-baik saja terdengar dari nafas yang memburu. SSSTT, Algaskar tidak membiarkan Rahmi bersuara, dia hanya ingin memeluk Rahmi untuk meredakan emosinya. Karena sejak tadi emosinya tidak mereda bahkan semakin meningkat setelah kedatang teman-temannya, tapi saat Rahmi yang datang tiba-tiba emosinya hilang. Teman-teman Algaskar hanya membisu melihat sepasang kekasih itu yang berpelukan, mereka hanya menghela nafas lega, akhirnya sang ketua mempunyai penawar amarah. Setidaknya mereka tidak perlu khawatir lagi kalau sang ketua marah. Tidak seperti dulu mereka selalu berhati-hati agar tidak memancing amarah Algaskar. Setelah beberapa menit dan merasa sudah tenang, Algaskar melepas pelukannya, dia menatap Rahmi dalam, Rahmi yang ditatap seperti itu jadi salah tingkah. Algaskar tidak peduli dengan keberadaan teman-temannya, dia mendaratkan ciuman di kening dan kedua pipi Rahmi. Kap, 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 ai, seru Rahmi dengan muka memerah. Karel langsung membalik badan, sedangkan Romeo dan Raka saling menutup mata. Algaskar tidak peduli dengan keberadaan teman-temannya, dia kembali membawa Rahmi ke dalam pelukannya. Jika tadi dia memeluk dengan erat seolah ingin meremukkan, sekarang dia memeluk seperti memeluk berlian yang takut akan pecah, Rahmi hanya diam saja dipeluk. Algaskar, gue sayang sama lo Rahmi. Gue nggak akan terima ada yang nyakitin lo, siapapun itu. Gue nggak terima, lo nggak boleh terluka. Mutlak Algaskar tidak ingin dibantah. Al apa yang terjadi? Kenapa lo kayak gini? Rahmi memberanikan bertanya setelah merasa Algaskar sudah baik-baik saja. Gue nggak apa-apa, gue cuma butuh lo, jangan biarin siapapun nyakitin lo Rahmi atau mereka akan berurusan sama gue. Sekali mereka nyakitin lo, gue akan buat mereka berkali-kali merasakan pembalasannya. Tegas Algaskar, lo ngancem gue. Bingung Rahmi. Tidak, tergantung dari lo, kalau lo biarin mereka nyuntuh lo berarti mereka nggak akan baik-baik aja, ancam Algaskar. Gue nggak akan biarin siapapun nyakitin gue Al, mereka nggak akan bisa nyentuh gue. Bahkan sebelum bertemu Algaskar pun Rahmi tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Rahmi hanya tidak tahu bahwa yang Algaskar maksud adalah orang-orang terdekatnya terutama ayahnya. Gue pegang omongan lo Rahmi, jangan sampai lo ingkar dan mereka yang jadi korban, Algaskar berucap datar dan dingin mampu membuat Rahmi bergidik. Kenapa dia merasa Algaskar berbeda, seperti terjadi sesuatu yang Rahmi tidak tahu. Hanya Algaskar yang tahu apa yang dia rasakan. Rahmi melepaskan pelukan Algaskar, kemudian mendongak menatap Algaskar, kita obatin luka lo dulu, ajak Rahmi pelan, sebagian darah di punggung tangan Algaskar sudah mengering. Gue nggak apa-apa, ujar Algaskar mengusap rambut Rahmi menggunakan tangan kirinya. Kemudian menunduk dan berbisik di telinga Rahmi, ingat Rahmi kalau sampai gue temuin luka maupun bekasnya di tubuh lo, berarti itu bukan hal yang baik, bisik Algaskar serak dengan dinada datar, mampu membuat Rahmi tahan nafas.
kenapa Algaskar jadi menyeramkan begini? Rahmi jadi ngeri sendiri, walaupun Rahmi sering menghadapi orang. Orang jahat tapi orang seperti Algaskar tidak pernah Rahmi temui. Ai, gue nggak apa-apa, kita obatin luka lo ya. Rahmi kembali membujuk Algaskar. Kita balik ke apartemen, datar Algaskar menarik Rahmi pergi dari sana. Al, tangan lo luka, gimana bawa motornya? Gue punya cewek pembalap, apa gunanya? Santai. Algaskar masih berjalan ke arah motornya dengan tetap menarik tangan Rahmi. Maksudnya? Bingung Rahmi. Lo bisa bawa motor kan? Rahmi mengangguk polos. Algaskar tersenyum melihat keluguan kekasihnya. Ya udah lo bonceng gue. Rahmi melototkan matanya ke arah Algaskar. Masa gue yang bonceng sih? Malu entar, tolak Rahmi. Terus lo mau gue yang bawa? Kalau jatuh jangan marah, ancam Algaskar. Dia sebenarnya hanya bercanda kalau tangannya sakit. Mana tega dia nyakitin Rahmi. Dia masih mampu untuk membawa motor. Luka seperti itu tidak ada apa-apanya buat dia, tapi dia ingin merasakan dibonceng oleh sang kekasih. Ya udah ayo, ujar Algaskar yang sudah berniat naik tapi dengan ekspresi seolah menahan sakit. Rahmi yang melihat itu jadi takut juga. Ya udah deh gue aja. Rahmi langsung mengambil alih motor Algaskar. Nggak apa-apa, gue bisa paksain kok. Nggak perlu, gue aja. Rahmi memakaikan helm di kepala Algaskar. Dia berpikir Algaskar benar-benar kesakitan. Algaskar hanya menahan senyum melihat perhatian sang kekasih. Udah, ujar Rahmi menepuk kepala Algaskar yang terpasang helm dengan pelan, kemudian memakai helm untuk dirinya sendiri. Ayo naik, ajak Rahmi setelah diduduk di atas motor Algaskar sebagai pengemudi. Yakin? Pastiin Algaskar, bukan meragukan kemampuan sang kekasih membawa motor. Tapi takutnya Rahmi terpaksa. Algaskar tidak mau membuat Rahmi tidak nyaman atau sungkan terhadapnya. Dia mau Rahmi bergantung kepadanya. Rahmi mengangguk tanda yakin. Algaskar naik di belakang Rahmi. Udah? Tanya Rahmi. Iya. Rahmi kemudian menjalankan motornya pergi dari sana. Rahmi hanya membawa motor dengan kecepatan sedang. Gue berat nggak? Tanya Algaskar di samping telinga Rahmi. Enggak kok, jawab Rahmi. Algaskar melingkarkan tangannya di perut rata Rahmi memeluk dari belakang lalu kepalanya di samping kepala Rahmi tepat di atas bahunya. Rahmi kaget dengan perlakuan Algaskar. Ai, kenapa? Kita diliatin orang. Biarin aja, acuh Algaskar. Rahmi hanya bisa pasrah, percuma juga protes. Algaskar tidak akan peduli. Dan juga dia sedang bawa motor jadi tidak bisa mengelak. Waks. Beberapa jam yang lalu. Sepulang sekolah Bara tidak ikut dengan teman-temannya. Dia langsung pulang, lebih tepatnya ingin menemui Kiara. Saat sampai ternyata Kiara belum pulang karena motornya belum ada. Di rumah Kiara hanya tinggal sendiri, tidak ada pembantu atau satpam, hanya satpam komplek atau sesekali satpam rumah Bara yang akan memantau dan membantunya. Kok jam segini belum pulang? Monolog Bara. Dia memutuskan untuk ke rumahnya dulu, menyimpan motornya lalu kembali ke rumah Kiara. Bara dengan mudah masuk ke dalam pekarang Kiara karena kunci gerbang Kiara ada pada satpam rumah Bara. Bara duduk di kursi teras rumah Kiara sambil menunggu Kiara pulang. Beberapa menit kemudian sebuah motor masuk ke pekarangan rumah Kiara. Orang itu adalah Kiara. Dia masih belum sadar ada seseorang yang memperhatikan dirinya. Kiara memarkirkan motornya lalu membuka helm. Capek banget, keluh Kiara. Dia baru pulang sekolah karena baju atasannya masih seragam sekolah, hanya roknya saja yang sudah terganti jadi celana jeans. Dia berjalan ke arah rumahnya saat menaiki tangga teras. Dia berhenti saat melihat seseorang di sana. Bara, guman Kiara melihat Bara. Baru pulang. Bara berdiri menghampiri Kiara yang masih berdiri di tangga teras. Lo ngapain di sini? Kiara bukannya menjawab, dia balik bertanya dengan nada ketus.
Gue mau ketemu lo, jawab Bara. Buat apa lagi Bara? Kita udah nggak ada urusan, gue juga nggak gangguin lo lagi, Kiara. Menampilkan sikap biasa saja seolah Bara bukan orang yang penting. Gue minta maaf, Bara menunduk. Ini pertama kalinya seorang Bara merendahkan diri apalagi kepada perempuan. Gue tahu gue salah, nggak seharusnya gue bersikap kayak gitu sama lo, sesal Bara. Lo nggak salah kok, gue aja yang nggak tahu diri berani deketin lo, dan lo nggak perlu minta maaf karena ini memang yang harusnya gue lakuin. Sorry gue telat sadar, ujar Kiara. Menohok Bara. Bukan gitu maksud gue, terus. Gue minta maaf sama semua perlakuan gue dulu, lo nggak perlu menjauh, apa yang gue omongin dulu cuma bohong agar lo menjauh. Gue mohon Kiara maafin gue mohon kembali jadi Kiara yang dulu, mohon Bara. Kiara yang melihat seorang Bara yang terkenal angkuh, dingin dan datar tiba-tiba memohon pada seorang gadis yang pernah dia tolak. Mentah-mentah. Sorry Bar, gue nggak bisa. Kiara berniat pergi dari sana tapi ditahan oleh Bara. Tapi kenapa? Cekal Bara. Kenapa lo baru minta sekarang? Kenapa saat gue udah berusaha mati-matian buat lupain lo? Kenapa di saat gue udah hilang respek sama lo? Kenapa di saat gue udah pasrahin hidup gue? Kenapa di saat gue nggak mengharapkan apapun dan siapapun lagi di hidup gue? Kenapa Bar? Kenapa? Tanya Kiara membuat Bara bungkam. Kenapa di saat gue udah tidak peduli apapun lagi? Sejak penolakan dan semua hinaan lo, hidup gue udah terlanjur hancur Bar, dan nggak bisa diperbaikin lagi. Gue udah lupain semua mimpi gue Bara, semua udah gue kubur, dan lo orang yang mampu membuat gue berani untuk bermimpi, tapi Bar, lo juga orang yang buat mimpi gue hancur. Untuk pertama kalinya Kiara menumpahkan air mata di depan orang lain termasuk Bara. Bara yang mendengar semua ucapan Kiara langsung mendekapnya. Maaf, tolong maafin gue Kiara. Tolong kasih gue satu kesempatan lagi menjadi alasan lo bermimpi, ujar Bara mendekap Kiara erat. Kiara tidak merespon apapun, tidak menolak tidak juga membalas. Mau ya? Pinta Bara dengan nada memohon. Semua sikap dingin Bara sudah menghilang di hadapan Kiara. Kiara melihat Bara yang berbeda dari sebelumnya tapi tetap tidak meresponnya. Gue, Bara diam sebentar sebelum akhirnya dia bersuara, gue sayang sama lo Kiara, gue nggak tahu sejak kapan, tapi semenjak lo menjauh gue merasa kehilangan, gue nggak terima lo berubah, gue nggak terima lo menghindar dari gue. Jawab Kiara, jangan diam aja, frustasi Bara, melihat Kiara bahkan tidak bergerak sediktipun. Bara semakin mengeratkan pelukannya. Jangan tinggalin gue Kiara. Kiara masih diam tidak bergerak tidak juga bersuara. Dia seolah pasrah dipeluk oleh Bara. Kiara tidak bisa berbuat apa-apa, dia ingin menjauh dan menghindari Bara, tapi pelukan Bara terlampau nyaman untuk Kiara, pelukan yang Kiara impikan sejak dulu, yang dia sesali kenapa harus sekarang. Kenapa di saat semuanya sudah berubah? Udah terlambat Bara, lirik Kiara dalam pelukan Bara, setelah beberapa menit terdiam. Kiara akhirnya buka mulut. Apanya yang terlambat? Kita mulai dari awal lagi, gue akan selalu ada di samping lo, gue nggak akan nolak lo lagi. Bara melepaskan pelukannya lalu menatap Kiara dalam. Hidup gue udah nggak sama seperti dulu lagi, semuanya sudah berubah Bara, Kiara mencoba memberikan pengertian, bahwa semua tidak lagi seperti dulu. Apa yang berubah? Kasih tahu gue, desak Bara memegang kedua bahu Kiara. Lo nggak perlu tahu Bara, gimana gue bisa perbaikin semuanya kalau lo nggak mau ngasih tahu gue. Sorry, mending lo balik, gue capek mau istirahat, ujar Kiara melepas tangan Bara yang ada di bahunya, kemudian masuk melewati Bara. Bara yang tidak menyerah mengikuti Kiara masuk,
apapun yang terjadi dia harus mendapatkan maaf Kiara sekarang. Kiara tunggu, Bara memegang tangan Kiara yang hampir mencapai anak tangga. Please kasih gue kesempatan, gue nggak akan tenang sebelum lo maafin gue, apapun yang terjadi gue akan selalu ada di sisi lo, bujuk Bara. Meskipun gue tidak lagi bernyawa. Bara terdiam mendengar pertanyaan Kiara. Maksud lo apa? Bingung Bara, dia tidak ingin berpikir negatif. Kiara jawab, maksud lo apa? Suara Bara meninggi saat melihat Kiara tidak merespon. Gue sakit Bara, gue sakit. Hidup gue nggak lama lagi, percuma lo minta maaf semuanya sudah terlambat, pekik Kiara. Dek, sakit. Lo sakit apa? Tanya Bara gemetar mukanya pucat pasi, tubuhnya berkeringat, segala pikiran negatif yang coba dia singkirkan tadi kembali menyerang. Kanker otak. Stadium 3. Jawab Kiara tanpa ekspresi apapun. Dek, jangan bercanda Kiara, nggak lucu, Bara menggelengkan kepalanya tidak percaya. Sejak kapan gue bercanda Bara, gue juga nggak minta lo buat percaya. Kiara gue mohon bilang kalau lo cuma bercanda, bilang kalau lo bohong, mohon Bara. Tubuhnya sudah luruh di depan kaki Kiara, Kiara memalingkan wajahnya tidak ingin melihat. Bara, nggak ada gunanya gue bohong Bara, kenapa gue harus permainin hidup gue sendiri? Tegas Kiara. Kenapa lo nggak ngomong sama gue? Buat apa? Emang lo akan peduli gue omong apa? Bara gue cuma minta waktu. Setidaknya lo terima apapun pemberian gue, tapi apa? Lo buang semua makanan dan barang-barang yang gue kasih, Bara asal lo tahu setiap gue mau check up gue selalu samperin lo buat jadiin semangat gue untuk berobat. Gue kasih lo hadiah jam tangan, itu sebelum gue kemoterapi pertama. Gue berdoa kalau gue nggak bisa selamat ini akan jadi hadiah terakhir gue. Tapi ternyata Tuhan baik dia masih ngasih gue kesempatan untuk ketemu lo, lalu gue kasih sepatu itu sebelum gue kemo kedua dan harapan gue sama, Bara. Lo satu-satunya alasan gue kuat hadapin semua hidup gue, harapan gue setiap hari adalah keajaiban Tuhan untuk tetap bisa lihat lo lebih lama lagi. Kiara menghapus air mata yang keluar tanpa dia minta. Tapi harapan gue hancur Bar, bukan karena diagnosa dokter yang bilang kalau harapan gue sembuh sangat tipis. Tapi karena malam sebelum gue operasi, gue berani nyatain perasaan gue sama lo dengan harapan jawaban lo sesuai keinginan gue. Tapi ternyata enggak, gue pikir lo akan terima gue dan gue akan tetap bertahan hidup demi lo. Nyatanya satu-satunya orang yang gue perjuangin tidak ingin diperjuangkan. Gue memilih nggak datang buat operasi dan gue hentikan semua pengobatan gue. Gue memilih pasrah karena percuma gue hidup tapi tidak punya siapa-siapa. Sorry Bara gue selalu libatin lo dalam hidup gue. Seandainya orang tua gue peduli sama gue layaknya anak, mungkin gue nggak akan harapin orang lain. Tapi untuk sekedar bilang bahwa gue sakit aja mereka nggak ada waktu. Jadi apa bisa gue harapin mereka? Mendengar itu rasanya jiwa Bara keluar dari raganya saking stoknya. Enggak, NGGAAKKKK. Teriak Bara menarik kuat rambutnya. Kiara gue sayang sama lo, gue cinta sama lo. Please bertahan Kiara, kali ini izinin gue yang berjuang buat lo, mohon Bara. Sedari tadi Bara sudah menangis matanya sudah membengkak, mukanya memerah bahkan lebih parah dari Kiara. Bara berusaha berdiri Kiara yang melihat Bara tidak mampu menopang. Tubuhnya membantu untuk berdiri. Jangan tinggalin gue Kiara, gue akan lakuin apapun agar lo sembuh, bujuk Bara. Bara gue. Mulut Kiara dibungkam oleh Bara dengan bibirnya. Tidak ada ciuman. Hanya sekedar menempel, setelah merasa Kiara sudah diam Bara melepaskan. Gue hubungin nyokap gue dulu, Bara dengan tangan yang gemetar berusaha meraih ponselnya yang ada di saku celana. Keadaan Bara belum stabil, informasi yang baru saja dia terima benar-benar tidak bisa dia terima dengan akal sehatnya, kalau Bara bisa mengamuk. Dia pasti sudah lakukan sedari tadi, tapi dia tahan. Buat
Apa? Tanya Kiara heran. Buat nanganin penyakit lo, bibir Bara bahkan masih bergetar, dia menempelkan ponselnya di telinga. Tangan satu menarik Kiara ke dalam pelukannya, sesekali mengecup puncak kepala Kiara. Kiara tiba-tiba blank dengan aksi Bara, yang tadi menangis sekarang terlihat sibuk menelepon. Halo nak, halo mah, mama di mana? Tanya Bara tanpa basa-basi. Mama masih di rumah sakit. Kenapa? Tanya Mama Bara heran. Tumben-tumbenan anaknya ini menghubunginya jam segini. Biasanya Bara akan nongkrong dulu sama temannya. Ma, ada yang mau Bara omongin, dan Bara mau Mama yang tanganin. Emang ada apa sayang? Nanti Bara kasih tahu kalau Mama udah pulang. Bara minta Mama pulang sekarang. Pinta Bara tidak sabaran. Tapi Mama masih ada pasien. Ada apa sih, kamu sakit? Tanya sang mama agak khawatir.